Balik lagi nih guys sama gua Johan Gunawan. Selamat datang di channel kita ya, di Naked Pantry channel ini. Ini kita masih berjaya trial something ya. Dimana kita mesti ambil semua ini buah-buahannya yang ada di pohon-pohonnya ya guys. Nah ini kita nih lagi sedang metikin dulu ya buah-buahannya. Nah tadi kan ada yang dipetik tapi buahnya busuk gitu loh. Dia mau yang bener-bener bagus buahnya gitu, nggak mau ada yang busuk-busuk. Maka tadi kalau misalnya yang busuk taruh di bins yang warna biru ya. Dan itu yang 10 bunches masukin di plastic bag guys ya. Karena mereka pengen dilihat juga hasilnya yang bagus, yang nggak ada busuknya gitu ya, yang yang udah kayak moldy gitu loh. Dan juga nanti mereka tuh seperti kayak biasa guys, setelah kita selesai satu row ini, nah itu biasanya manajernya atau sama dia punya staffnya mereka gitu ya, datang dan ditimbang gitu pakai scale timbangan gitu. Dia pengen tahu berapa banyakkah buahnya hasilnya gitu loh. Jadi ya kita ini lagi sedang metikin dulu buah-buahnya ya. Masih kayak biasa gitu, ini cuma mencari buah-buahan yang untuk Sauvignon Blanc, bukan yang Pinot punya ya. Jadi kita ya seperti teman-teman lihat kan tuh ya, itu dia punya ranting itu ke atas gitu sebagian gitu loh. Jadi kita tuh mesti benar-benar teliti banget gitu kalau misalnya memetik kayak gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu guys. Buahnya dia nunggu, jadi mereka implement dan mereka bisa lihat ke depannya gitu ya. Ini pokoknya setelah pulih mereka datang terus mereka. Nah ini buah-buahannya guys ya, walaupun ada yang busuk gitu ya, nah itu hanya cuma bisa taruh di bins warna biru gitu ya. Jadi walaupun busuk ya, contohnya nih nanti aku kasih lihat nih, walaupun busuk atau apa, dia tetap mau dipetik juga gitu guys. Untuk contoh ini nih ya, tuh tengah-tengahnya tuh busuk kan tuh, udah kering juga gitu. Itu mesti masuk ke dalam bin warna biru, karena yang seperti yang tadi dimention gitu, dia akan ditimbang juga gitu. Mereka pengen tahu gitu yang mereka kerjakan dari awal setelah pruning tahun lalu gitu ya. Mereka yang rawat gitu kan, yang look after lah gitu ya, untuk dan juga sekalian mereka tuh mau cari dia punya kayak trial gitu, untuk tanam pohon, tapi dia pengen rawatnya tuh menjadikan lebih banyak ranting gitu loh, misalkannya yang shootnya gitu, yang untuk buahnya gitu ya. Mereka bisa bikin 6 atau 8 atau 10 atau 12 pun juga gitu. Dan itu dia punya rantingnya tuh pada ke atas juga gitu loh ya. Jadi tuh makanya tuh mereka menawarkan untuk mereka punya jasanya gitu ya, servisnya gitu, ke para vineyard growers. Mereka datang gitu ya ke grower gitu, ini kita dari bagian research facility gini, kalian mau nggak pakai cara kita gitu untuk cari tahu apakah bisa untuk tanam pohon dan juga bikin 12 atau 8 can atau 6 can gitu ya. Dan ini pohonnya tuh seperti yang teman-teman lihat tuh, dia pada ke atas semua kan tuh ya. Jadi pas waktu mau harvest kita mesti benar-benar teliti juga guys. Jadi kalau udah ketahuan gitu ya berapa banyakkah dia punya hasilnya untuk harvest tahun ini, yang dibedain gitu kan, yang khusus untuk mereka gitu, yang untuk manajer kita gitu ya. Apakah yang punya grower itu setuju mau pakai punya caranya mereka untuk planting pohon yang ada bisa bikin 6, 8 atau 10 atau 12 can gitu ya. Jadi ya terserah mereka juga sih gitu caranya gitu ya.
Nah kebetulan juga pada hari ini ya, walaupun agak panas, tapi nggak panas banget gitu, karena yang seperti teman-teman lihat tuh di atas tuh awannya kan ya, lagi jalan gitu tuh lagi banyak awannya gitu ya. Jadi tuh nggak panas banget hari ini gitu loh kejadian untuk hari ini gitu guys. Jadi um, enak kerjanya gitu. Tapi walaupun sekian juga gitu ya panas kayak begini cuacanya, ini kita mesti kerjanya tuh ya walaupun kayak begini panas gini ya, nggak nggak hujan atau basah gitu ya, tapi tetap mesti pakai sepatu boot juga, gambut gitu, maaf, karena itu buah-buahannya yang nggak diambil gitu kan ya, nanti bakal dibuang atau yang udah yang dibuang. Ada sebagian yang sudah ditimbangin, terus udah dimasukin data rekodnya mereka gitu, manajernya gitu ya. Nah sama mereka tuh udah dibuang aja gitu di tengah-tengah arah. Kalau mereka nggak mau pakai itu, mereka dibuang gitu. Nah itu kadang-kadang ke jalan gitu lengket gitu loh. Jadi alangkah baiknya untuk kita tuh pakai sepatu boot, gambut gitu. Jadi ya nggak kena lengketnya gitu. Dan juga kalau pagi kan kadang-kadang kan masih awannya bukan awan sih, embunnya gitu kan ya, air gitu. Karena kalau kita pakai sepatu biasa takutnya nembus gitu ke sepatu, iya, ke kaki juga iya, malah bikin sakit juga iya. Jadi ya alangkah baiknya kalau masih pagi-pagi gitu, kalau mau pakai sepatu yang biasa gitu, pakainya siang-siangan dikit gitu. Tapi ada tapi juga, takutnya nanti kena lengket-lengket juga gitu dengan buah-buahan yang udah dibuang-buang, yang mau dibuang-buangin nanti sama manajer, karena kita bakalan balik lagi jalan ke situ gitu loh, untuk ngambilin yang belum yang mau diambil untuk bawa contoh ke research facility-nya manajer kita gitu guys. Jadi ya gitu deh kerjaannya gitu ya. Good. Good. Done. One, two. Five. Six. Nah sekarang kita ngambil dari sisi sebelah sini guys. Tuh sebagian tuh yang bisa teman-teman lihat tuh ya, nggak semua pohon yang kita petik-petikin guys itu sudah ditentukan dari manajernya gitu. Ada sebagian yang cuma satu bay itu yang 4 pohon, ambil cuma 2 atau 1 atau 3. Kadang-kadang tuh nggak semuanya diambilin gitu. Jadi
Kita tuh cuma ngambil seberapa yang dibutuhkan aja, yang berapa yang sudah di apa namanya dikasih dialokasikan gitu beansnya gitu sama manajernya gitu ya. Jadi kita cuma ngambil apa yang udah dialokasikan dari manajernya gitu untuk dibawa sama mereka gitu ya. Nah ini kan nih guys, apa namanya masih musim harvest gini kan ya, yang seperti teman-teman tahu kan, ini kita lagi ngejain harvest, tapi bukan yang untuk harvest yang apa namanya yang benar-benar untuk apa namanya kerjaan yang sesungguhnya gitu loh. Ya sih kerja harvest juga, tapi kan ini cuma untuk ambil trial sampling doang. Nah biasanya tuh kalau kayak udah kayak begini ya, setelah diambilin semua, di harvest, hand picking semuanya atau pakai mesin gitu ya, karena sekarang di sini tuh di Belanda banyakan tuh yang untuk nyemblong ya guys ya, mereka tuh nggak pakai hand picking lagi, bukannya pakai manpower, jadi itu mereka pakai mesin gitu guys. Jadi mesin gondola gitu lah atau apa gitu ya, dipakai untuk di harvest apa namanya dia punya hasil buahnya gitu ya. Dan itu apa namanya ya seperti dimension si apa namanya di klip sebelum-sebelumnya gitu ya, apa namanya musim harvest itu mulai itu dari mungkin akhir Februari awal Maret lah gitu ya, sampai dengan mungkin paling lambat lah ya mungkin bulan Mei, first week of May, minggu pertama di bulan Mei gitu guys ya. Jadi apa namanya setelah itu, nah ada sebagian vineyard gitu nunggu dulu gitu. Itu kayak pokoknya tuh kayak hibernate gitu, kayak apa namanya, dia udah di harvest kan, tengah-tengah tuh bakalan jadi brown gitu kan, jadi apa agak coklat gitu kan ya. Terus udah nanti misalnya udah musim dingin mulai udah kekin gitu, nah baru tuh semua tuh dia punya daunnya tuh pada rontok semua gitu. Udah pertama hijau kan ya, yang seperti teman-teman lihat sekarang nih masih hijau kan ya, nanti itu berubah mati itunya daun-daunnya, terus pada itu nah baru orang datang apa namanya para kontraktor gitu ya, bawa krunya mereka untuk di pruning. Nah ada juga sebagian sih yang apa namanya kalau misalkannya sudah di apa namanya di harvest, ini ada kayaknya ada deh yang mulai nih bulan minggu depan kayaknya deh nih udah ada yang mulai apa namanya di pruning gitu, walaupun udah masih hijau gitu daun-daunnya gitu ya. Jadi ya kalau kita sih ya we don't mind apa namanya kapan mau pruningnya gitu kan ya, mau masih ada daunnya atau nggak ada daunnya oke aja sih. Tapi sih lebih enaknya, alangkah baiknya kalau kerja gitu tuh pas daunnya tuh udah pada mati semua, udah turn brown, terus pada jatuh rontok semua gitu. Jadi cuma pohon dan rantingnya aja gitu loh, jadi tinggal potong-potong gitu, bisa kelihatan juga gitu kalau hijau begini. Kadang-kadang untuk cari apa namanya ranting yang udah berubah warna coklat gitu, yang udah apa namanya sudah bagus untuk di reset lagi gitu. Jadi ini kayak apa namanya resetting cara apa namanya pruning gitu ya. Ini yang untuk 3 can, 4 can, 2 can, 1 can gitu ya. Tapi yang untuk 6 can sih ya oke, ada juga sih yang masih bisa kita kerjakan itu 6 can gitu kan ya. Tapi kalau misalkan yang udah kayak begini sampai ke atas begini, gue belum pernah kerjaan kayak begini, karena ini masih trial dan nggak semua punya V-nya tuh kayak begini gitu loh. Ini karena masih untuk trial doang gitu guys ya. Jadi gue belum pernah kerjaan kayak begini untuk musim pruning ya. Untuk potong apa namanya pohonnya gitu untuk resetting lagi gitu ya. Karena belum pernah kerja kayak begini gitu, jadi belum tahu caranya gimana. Tapi kalau misalnya biasa, gue tahu semua gitu kerjanya, untuk 3 can untuk diikat atau yang 2 can diikat, tinggalin berapa yang untuk mau diikat, terus tukang apa namanya kita kan tukang potong gitu kan, terus untuk tukang tarik juga narikin, terus juga yang tukang ikatin juga gitu ya. Gue udah tahu semua kerjanya gitu, gue karena kerja apa namanya all rounder gitu, jadi tahu semua kerjanya gitu. Misalnya untuk potong, tarik, misalnya untuk ikat ya ikat wes. Jadi ya apa namanya enaknya tuh kalau kerja kayak begini pas daun-daun itu udah pada rontok semua guys, jadi bisa kelihatan dan apa namanya kebuka gitu loh, karena kan udah gak ada daunnya tuh kan yang warna hijau gitu kan. Terus juga gampang untuk cari yang strong apa namanya can-nya gitu, untuk ditinggalin tuh berapa yang mau dipakai gitu ya, untuk diikat gitu ya. Tuh contohnya itu guys ya, orang tuh sampai apa namanya nangkep ke atas gitu tuh ngelihat untuk cari buah-buahnya gitu, karena tuh rantingnya sampai ke atas gitu guys. Itu apa namanya diwanti-wanti ya, bukan diwanti ya, udah dikasih tahu dari awal ya dari manajer kita gitu ya, untuk semua
untuk ngecek, making sure semua buah-buahnya tuh dipetik semua walaupun buahnya busuk guys ya. Karena mereka pengen tahu gitu apakah cara mereka kerjanya itu bagus atau kagak gitu ya, dengan pakai cara mereka, methodnya mereka gitu. Kalau misalnya bagus, terus yang punya kebunnya juga mau implement punya style mereka atau tidak gitu ya, tergantung dari yang punya growernya gitu guys ya. Jadi ya untuk saat ini kalau kalian misalkan ada pertanyaan atau apapun juga, silakan Wes tinggal di komen aja guys. Nanti misalnya gue ada waktu gitu, dapat notifikasi dari kalian, misalnya ini ada si A nanya tentang ini, misalnya bisa jawab, nanti dijawab guys. Jadi don't be shy, kalau misalnya ada pertanyaan apapun juga tinggal di komen aja ya. Nah nih contohnya ini guys, tuh buahnya tuh ya, bodoh. Terus juga kerja dari sini nih, gue ngambil di sisi yang bisa ngumpet dari mataharinya gitu, di shadow side. Sering kayak begitu, gue tunggu biar orang sebelah tuh yang ngambil di sisi yang ada mataharinya. Rasa licik ya, tapi habis gimana kalau enggak ya work smarter, mental harder. Tuh kita kerja kayak begini tuh guys. One, two. Very sticky. Kangkung cup. 1, 2, 3. No, this one not good. 3, Wow. 5, 6. Di saat ini sekian dulu guys ya. Terima kasih sudah luangkan waktu kalian semua untuk nonton video kita ya. Sampai lain waktu lagi. Sekali lagi terima kasih udah joinin. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Jadi kalian juga dapetin notifikasi kalau misalnya kita habis upload video atau gimana ya. Dan untuk saat ini